Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan GKK Menyapa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia, yang selalu menyertai dan memberkati hidup kami. Terbukti hari ini kami boleh kembali bangun, kami boleh kembali menikmati hari yang baru. Semua itu anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami dalam perenungan kami, biarlah kami juga boleh memahami dan boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada masa-masa kini banyak sekali orang-orang yang mencari mujizat. Datang ke gereja berharap mendapatkan kesembuhan, mendapatkan solusi yang luar biasa atau kejadian-kejadian yang ajaib yang bisa mengubah hidup mereka. Tapi tanpa disadari, orang-orang akhirnya hanya mengutamakan, hanya mencari mujizat atau memberhalakan mujizat, melupakan Tuhan sebagai pemberi mujizat itu. Renungan kita pada pagi hari ini didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 12 sampai 16. Di sana kita melihat bahwa ada banyak mujizat yang dikerjakan oleh para rasul pada zaman itu. Melalui pelayanan para rasul, orang sakit disembuhkan, kerasukan dibebaskan, dan ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu Saudara, mujizat ini bukanlah satu pertunjukan yang dilakukan di atas panggung yang mewah. Tetapi mujizat ini merupakan buah dari kehidupan yang kudus dan berpusat pada Kristus. Itulah yang dilakukan oleh para rasul, di mana mujizat sejati itu lahir dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu di ayat yang ke-12 dikatakan begini: banyak tanda dan mujizat dibuat oleh rasul-rasul di antara orang banyak. Para rasul tidak mencari nama buat diri mereka sendiri. Mereka tidak membuat panggung yang mewah, tidak menjual minyak, tidak menjual sapu tangan pengurapan. Mereka hanya taat dan hidup kudus, dan Allah sendiri yang bekerja melalui mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat sejati itu bukan hasil usaha manusia, tetapi merupakan manifestasi kuasa Allah yang bekerja melalui hidup yang murni, yang kudus, dan yang taat kepada firman Tuhan. Gereja yang kudus akan selalu menjadi wadah di mana kuasa Allah dinyatakan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, mujizat sejati meneguhkan iman kepada Kristus, bukan kepada manusia. Itu ada di ayat 13 dan 14. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, hasil mujizat itu bukan kekaguman kepada Petrus, tetapi pertambahan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang memuliakan Kristus. Mereka tidak berani sembarangan bergabung karena apa? Mereka melihat hidup kudus para rasul waktu itu. Dan tapi walaupun mereka gak berani bergabung, mereka sangat menghormati orang-orang Kristen pada zaman itu. Dan efeknya, akibatnya adalah banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang memuliakan Kristus, bukan para rasul. Mujizat palsu biasanya menonjolkan pelakunya, berkata, lihat aku hebat, datang ke acaraku, percaya kepadaku, alami mujizat yang aku buat. Tapi Bapak Ibu, mujizat sejati selalu berkata, percayalah kepada Yesus. Mujizat sejati itu menyatakan kemuliaan Allah, bukan memuliakan manusia. Lalu yang ketiga, mujizat sejati menyatakan kasih Allah dan membawa pemulihan. Itu ada di ayat 15 dan 16. Orang-orang sakit dibawa keluar ke jalan, dan mereka berharap terkena bayangan Petrus saja pun mereka berharap bisa sembuh. Mujizat Bapak Ibu Saudara bukan sekedar kesembuhan fisik. Itu adalah ekspresi kasih Allah bagi mereka yang menderita. Yesus hadir melalui gerejanya untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membebaskan. Mujizat palsu itu hanya menimbulkan kekaguman sesaat. Tetapi mujizat sejati menghasilkan pertobatan dan penyembuhan sejati. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini
kita pun bisa mengalami mujizat jika kita fokus kepada Yesus, bukan kepada tanda-tanda. Iman kita bukan kepada mujizat, tetapi kepada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat itu. Hari ini kita pun bisa mengalami mujizat jika kita hidup dalam kekudusan. Bapak ibu saudara, kuasa tanpa kekudusan itu bahaya. Karena apa? Iblis juga punya kuasa melakukan mujizat, tapi mujizat palsu. Tapi jika kita hidup dalam kekudusan, Allah berkenan melakukan mujizat melalui hidup kita. Lalu kita juga bisa mengalami mujizat jika kita menjadi saluran kasih Allah. Mungkin kita tidak menyembuhkan tubuh, tapi kita bisa menyembuhkan hati orang lain dengan kasih Kristus. Bapak ibu saudara, mujizat terbesar bukanlah tubuh yang disembuhkan, melainkan hati yang diubahkan oleh kasih Kristus. Itulah mujizat yang sejati. Ketika orang berdosa bertobat, ketika hati yang keras dilembutkan, dan ketika hidup yang lama diubahkan menjadi hidup yang baru. Bapak ibu saudara, biarlah melalui hidup kita bayangan Kristus boleh terpancar. Bukan sekedar menyembuhkan tubuh, tapi juga menyelamatkan jiwa. Kiranya melalui kesaksian hidup kita, kuasa Kristus nyata bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya sampai hari ini pun Engkau bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami, Tuhan memulihkan hidup kami, dan Tuhan menguatkan iman kami. Biarlah kami boleh menjalani hari kami dengan fokus hanya kepada Engkau yang sanggup melakukan mujizat itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.